Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Istiqomah, NIM 2059108 Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Sehingga Ketua PPKI, Soekarno, bermaksud untuk melangsungkan proklamasi dengan hati-hati. Namun, golongan muda terus meminta Soekarno untuk segera melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang, di mana para pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Akhirnya, Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi. Golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada 17 Agustus 1945 di kota Jakarta. Soekarno menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Persiapan proklamasi dilakukan dengan singkat dan seadanya. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Mulik, kemudian digandakan dan disebarluaskan untuk rakyat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan naskah proklamasi yang kemudian diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. B. Pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia. Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Doku Ritsu Jumbi Kosakai. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sejak hari itu, sampai awal September, Presiden dan Wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. 1. Ekonomi. RI yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari zaman kependudukan Jepang. Inflasi yang hebat diwarisi oleh negara yang baru berumur beberapa hari itu. Keadaan yang sulit ini ditambah lagi dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda. 2. Sosial budaya. Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia menjadi warga negara kelas 1. Tetapi Republik Indonesia tidak membedakan ras. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Hal ini dikarenakan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang nicap pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas dalam mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia. Perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 yang diberi nama Indonesia Office yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negara Indonesia, menembus blokade Belanda dan juga perdagangan barter. Pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi pada bulan Februari 1946 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pemerintah menangani bahan makanan secara sentral oleh Organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudian berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan. Ekonomi kedua diadakan pada tanggal 6 Mei 1946 di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan juga alokasi tenaga manusia. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah didirikan sejak zaman Jepang, di antaranya PTE, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan dan Saudagar Indonesia Daerah Aceh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.